Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang. Dan di video kali ini saya bakal bahas tentang pinjaman online. Tentunya gini, pinjaman online tuh kedengarannya seperti sekedar aplikasi untuk pinjam uang secara cepat aja gitu. Tapi tentunya yang saya yakin teman-teman tuh semua udah pada tahu gitu kan, dimana pinjaman online itu bukan sekedar urusan bunga yang tinggi aja gitu, tapi juga bisa bikin kehidupan pribadi teman-teman itu hancur total. Ya bayangin aja kita telat bayar 3 hari gitu, langsung tiba-tiba ya foto KTP kita tuh disebar ke ratusan kontak gitu kan, terus juga grup keluarga kita itu dipenuhi pesan yang akan bilang kalau teman-teman tuh sebagai penipu gitu kan, ataupun lebih parah, ya data pribadinya teman-teman tuh dipakai buat jadi ancaman gitu loh, seolah-olah ya ini utang kecil berubah jadi teror digital. Nah, itu tuh hal yang nyata dan bukan sekedar cerita gitu loh. Dan ya saya tahu hal ini karena saya pernah ada di dapurnya sendiri gitu. Dan ya sebagai seorang software engineer yang udah punya pengalaman kurang lebih 1 dekade, di sini saya bakal bongkar gimana sih teknologi peminjaman online ini bisa nyedot data kita gitu kan, terus juga ngubah jadi senjata yang ya penggunaannya kurang baik ya gitu kan, dan akhirnya ya bisa menjebak orang-orang yang lagi terdesak, kira-kira seperti itu. Jadi percayalah, setelah nonton video ini ya teman-teman bakal sadar namanya memasang aplikasi pinjaman online itu sama dengan menyerahkan ya seluruh hidup kita kepada orang asing. Kira-kira seperti itu. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, seperti biasa, welcome back to Bagian Magang. Saya humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pertama kita tuh harus tahu dulu kenapa sih namanya peminjaman online ini bisa booming gitu loh. Ya kalau kita mundur ke belakang gitu kan, ya dulu kalau orang mau butuh pinjaman tuh ya mereka harus cuma bisa ke bank gitu loh. Dan bank itu punya syarat yang ya segunung, harus ada slip gaji gitu kan, harus ada agunan, harus ada BI checking gitu kan. Bahkan ya prosesnya tuh bisa makan waktu yang cukup lama gitu, bisa berminggu-minggu gitu kan. Nah, buat orang yang lagi butuh cepat ya itu agak susah gitu kan. Terus ya muncul yang namanya leasing gitu kan. Ini lebih gampang lah, sedikit lebih gampang daripada bank. Ya kita bisa kredit kendaraan gitu kan, terus bisa kredit barang elektronik, ya macam-macam lah dengan leasing ini. Tapi kan tetap aja ada birokrasi juga di situ, ada surveyor datang ke rumah itu kan, terus ada tanda tangan dokumen yang ya segambreng gitu kan. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan sama yang namanya peminjaman online. Jadi mereka datang dengan ya janji yang cukup menggiurkan gitu kan, dimana mau pinjem uang gitu kan, gak usah ribet, cukup KTP, cukup foto selfie pegang KTP gitu kan, ya langsung cair dalam ya hitungan menit bahkan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kan ini cepat, instan, dan praktis gitu loh. Makanya ya cukup wajar kalau namanya peminjaman online ini jadi meledak kan. Nah, menurut data dari OJK tahun 2023, total pinjaman online itu mencapai triliunan lah. Cuma saya lupa jumlahnya berapa. Ini teman-teman boleh cari ya. Ya di sini berarti kan artinya ada jutaan orang yang tergoda sama solusi instan ini gitu loh. Nah, di balik ini kan yang jadi masalah, di balik kecepatan dan kemudahannya ya banyak orang ya jadi terjebak gitu kan, ya mulai dari ya bunganya yang mencekek gitu kan, terus cara penagihannya yang cukup barbar gitu kan, harusnya teman-teman udah sering dengar tentang ini gitu kan. Terus juga ya akhirnya jadi banyak orang yang kehilangan reputasi gitu loh, karena ya dia ini bisa teror kita ya lewat kontak-kontak kita, termasuk ya kolega-kolega kita di pekerjaan, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang bakal saya bicarakan karena semua itu didukung oleh apa? Didukung oleh yang namanya ya teknologi. Dan tanpa suatu algoritma dan teknologi sistem yang dibuatnya itu gitu kan, terutama ya software engineer seperti saya yang ngebangun sistem back-end-nya, ya si peminjaman online ini nggak akan bisa berjalan, kira-kira seperti itu. Jadi yang bisa saya katakan di sini, sisi gelap dari teknologi itu ya nyata ada gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar soal hacker, soal scam gitu kan, tapi juga soal kode ataupun yang nanti akhirnya jadi sistem yang
mereka tuh membuat program yang sebenarnya ya sah-sah aja gitu loh, tapi ya dipakai buat menjerat orang, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia pertama, yaitu bahaya yang pertama yang ditimbulkan dari aplikasi pinjaman online ini adalah data harvesting. Jadi gini, ketika teman-teman itu menginstal namanya aplikasi pinjaman online gitu kan, ya dia pasti akan minta izin mulai dari akses kontak gitu kan, terus akses SMS, terus juga kamera, lokasi, ya bahkan file seperti itu. Nah, kalau mungkin orang yang akhirnya tertarik dan tergiur memakai aplikasi ini akhirnya mikir, ah ya udahlah gitu kan, udahlah klik allow aja gitu kan, biar cepat gitu, biar nggak ribet gitu kan. Ya tapi di balik layar ya aplikasinya itu langsung nyedot semua data yang tadi mengklik allow itu gitu loh, data teman-teman kalau teman-teman menginstal ini dan mengizinkan data-data itu diambil. Nah, jadi pasti ya tadi yang bakal diambil pertama itu kan daftar kontak gitu kan. Jadi ini buat apa ya? Buat tahu siapa aja nih orang yang ada terdekat sama teman-teman. Terus kan SMS juga. Jadi dulu tuh SMS ini dipakai buat cek riwayat transaksi banknya itu. Nah, sekarang tuh bahkan dipakai ya buat deteksi OTP gitu ataupun aktivitas keuangan seperti itu. Terus juga lokasi itu kan, jadi nanti mereka bisa memetakan pergerakannya teman-teman gitu kan. Jadi kayak tiap malam di rumah atau misalnya sering nongkrong di tempat-tempat tertentu, kira-kira seperti itu. Terus juga ya tadi ada foto sama file gitu kan. Itu tuh ada kasus di mana data pribadi itu nanti dipakai buat ya mengancam ataupun ya membuat orang ini reputasinya jatuh gitu loh kalau dia misalnya telat bayar, kira-kira seperti itu. Jadi analoginya itu misalnya teman-teman tuh ngutang sama orang gitu kan, tapi orang itu langsung masuk ke rumah, cek isi lemari itu kan, foto sama keluarga, bahkan ya dia ngebacain catatan-catatan pribadi kita, kira-kira seperti itu. Jadi mereka tuh bukan cuma tahu kalau kamu tuh ngutang gitu kan, tapi tahu siapa aja yang bisa ditekan kalau misalnya ya telat bayar, kira-kira seperti itu. Dan parahnya ya, saya sebagai seorang software engineer dan saya tuh berkutat di back end gitu kan, ya saya pernah lihat langsung gitu flow datanya gitu loh. Jadi betapa gampang ya data-data orang dikumpulkan gitu kan, terus juga hanya dengan satu baris kode permission aja gitu kan, hanya dengan satu pemanggilan API ya seluruh isi kontak tuh jadi bisa diambil itu kan, terus dikirim ke server ya sampai akhirnya kita simpan di database gitu untuk yang jadi pengembang si aplikasi pinjaman online-nya gitu loh. Jadi dalam hitungan detik semua informasi pribadi itu udah ada ya di tangan mereka si peminjaman online ini. Dan teman-teman pikir data itu aman di HP, ya salah besar gitu loh. Padahal begitu teman-teman itu klik allow gitu kan, ya pintu itu udah terbuka lebar banget, kira-kira seperti itu. Nah, apa sih bahayanya dari data harvesting ini? Nah, ini yang saya perlu teman-teman tahu gitu loh. Jadi sekarang kita bahas nih kayak gini. Pertama tentunya dari data-datanya teman-teman yang udah di-collect tadi ya, dari kontak, terus juga foto, SMS gitu kan, file-file yang ada di handphonenya teman-teman. Yang pertama itu bakal bisa dipakai buat yang namanya profiling. Itu tuh bisa untuk iklan dan juga ya buat manipulasi. Jadi datanya kita yang di-collect tadi itu tuh bisa dijual ke pihak ketiga gitu loh. Misalnya nanti teman-teman dianggap orang yang butuh duit gitu kan. Nah, iklan pinjol lain tuh akan terus menghantui, kira-kira seperti itu. Terus juga yang kedua tentunya dari fraud dan pencurian identitas lah. Jadi foto KTP terus selfie-nya teman-teman dengan KTP itu bisa dipakai buat buka akun lain gitu. Ini seperti itu. Bisa pakai buat ya daftar pinjaman online baru gitu kan, bahkan bikin akun palsu atas nama teman-teman. Kira-kira seperti itu. Terus juga yang teman-teman harusnya udah sering dengar ini, yaitu adalah pasar gelap data gitu loh. Jadi data pribadi di Indonesia ini kan sering banget nih dijual di forum-forum dark web lah gitu kan. Ya bayangin nih sekarang nomor handphone terus juga kontak keluarga teman-teman itu kan, itu bisa diperjualbelikan buat spam, buat scamming, buat penipuan gitu kan, ataupun ya jadi masalah yang paling mengerikan itu adalah social engineering. Nah, terkait social engineering ini bahkan data-data yang udah di-collect itu bisa dipakai buat social engineering yang benar-benar level tinggi. Jadi dengan kontak dan juga pola hidupnya teman-teman yang udah ter-tracking dengan teman-teman udah nge-share data tadi gitu kan, udah allow tadi saat install, ya ini nih bisa dipakai sama penipu dan dia tuh bisa menyamar jadi orang terdekat gitu loh. Terus juga bisa pura-pura jadi CS bank gitu kan, bahkan bisa pura-pura jadi keluarga buat minta transfer uang gitu loh. Jadi bahaya data harvesting itu tuh nggak berhenti di sekedar ya digital terror aja, kayak misalnya ya
yang misalnya di teror-teror tadi supaya ditekan-tekan nanti lewat orang-orang di sekitarnya supaya bayar gitu kan. Nah itu nggak sekedar itu doang dulu. Apa ya, dari data harvesting ini dia ini bisa jadi senjata ya tadi buat bisnis-bisnis gelap gitu loh, buat memanipulasi psikologi gitu kan, terus juga bahkan buat ya tadi kejahatan finansial yang lebih besar dengan social engineering yang lebih tinggi lagi, kira-kira seperti itu. Ya itulah kenapa saya bilang data itu lebih mahal daripada bunga pinjamannya teman-teman yang teman-teman dapetin ketika teman-teman itu ya mengajukan pinjaman online, itu lebih serem lagi gitu loh. Jadi sekali teman-teman kasih akses gitu kan, ya udah teman-teman bakal kehilangan kendali dan ini benar-benar tidak bisa di-undo, tidak bisa dibatalkan sama sekali. Kira-kira seperti itu. Nah, yang lebih mencengangkannya lagi ya, mungkin kalau teman-teman yang bukan orang tech dan nonton film ini harusnya jadi wawasan baru buat teman-teman. Jadi ini jadi kayak saya bisa bilang itu sebagai dark tech lah, di mana yang paling mencengangkan dari pinjaman online ini adalah algoritma skor kreditnya gitu. Ya jadi nih kalau di bank itu kan skor kredit itu resmi gitu, jelas dan tujuannya sederhana kayak misalnya ya menilai ini siapa nih yang layak diberi pinjaman dengan risiko yang rendah gitu kan. Tapi yang namanya pinjaman online, algoritma itu dipakai untuk sesuatu yang lebih barbar gitu, lebih berbahaya gitu. Jadi dia ini bahkan mencari siapa target yang paling tepat buat dijebak. Itu yang jadi masalah. Jadi gini, dari misalnya seorang yang install aplikasi pinjol ini ya, dan misalnya teman-teman tuh ada di daftar kontaknya dia gitu kan. Nah, jumlah kontak di HP itu meter gitu loh. Jadi kalau misalnya seorang yang mengajukan tadi kayak aplikasi pinjaman online ini ya misalnya kalau kontaknya banyak gitu kan, ya ini jadi target yang bagus gitu loh. Karena kalau misalnya gagal bayar ya berarti kan mereka bisa langsung sebarin data-data ya bisa dibilang anggap aja aibnya gitu kan ke ratusan orang sekaligus gitu kan. Terus juga seberapa aktif nih pakai handphonenya gitu kan. Jadi orang yang aktif tuh akan dianggap lebih mudah ditempeli iklan gitu loh. Terus dinotifikasi sama ya bakal dikasih bujukan terus-menerus gitu loh buat pakai. Ini seperti itu. Terus juga lokasi GPS itu kan. Nah, lokasi GPS ini kan ya orang yang sering berada misalnya di daerah padat penduduk itu akan dianggap dia tuh lebih gampang ditekan gitu loh secara sosialnya ya, karena kan dia tuh di sekitar banyak orang, jadi gampang ditekan sosialnya kalau misalnya dia ketahuan ya berhutang ya seperti itu. Terus juga dari gaya chatting ya, ini nih yang kadang-kadang mungkin banyak orang yang nggak sadar. Jadi misalnya dari gaya chatting yang dipakai itu kan, ya kalau misalnya ada sering pakai kata butuh gitu kan atau darurat gitu kan, ini bakal dianggap sebagai orang yang lagi kepepet gitu. Nah berarti ini jadi target sempurna buat ditawarin sama ya peminjaman online yang instan ini gitu kan. Jadi algoritma ini bukan sekedar memutuskan siapa yang boleh pinjam, tapi algoritma ini lebih sampai dia tuh kayak radar gitu loh. Jadi algoritma di peminjaman online ini dia bahkan jadi kayak radar buat ngedeteksi siapa nih yang paling rentan dan paling mudah buat tergoda ataupun tergiur gitu kan, dan yang paling gampang buat ya ditekan nantinya, dipermalukan lah, kira-kira seperti itu. Nah sebagai software engineer di sini ya ketika saya melihat mekanismenya ini itu kan ya bisa saya katakan ini tuh bukan sistem buat nolong orang sebenarnya gitu loh. Ya ini tetap aja ini bisnis, ini industri gitu kan. Jadi ini nih mesin buat ya gampangannya mencari mangsa lah, kira-kira seperti itu. Jadi algoritma yang dipakai itu kan ya benar-benar bekerja sebagai ya tadi kayak predator gitu, dia mencari target. Jadi bukan mencari siapa yang kuat secara finansialnya itu kan, tapi ya siapa justru yang paling lemah itu yang bisa dimakan. Jadi siapa yang paling mudah diterkam, kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin pertanyaan yang cukup retoris ya sebenarnya. Jadi ya pertanyaannya gini lah, apakah kita nih sadar kalau setiap kita install aplikasi itu kan, setiap kita klik gitu kan, terus ya setiap izin yang kita kasih itu semua bisa dipakai ya suatu algoritma gitu kan untuk membaca kelemahan kita gitu dan mengubah kelemahan itu jadi ya senjata untuk menjebak kita gitu. Harusnya ini pertanyaan retoris ya. Nah kayak tadi kita udah banyak ngomongin macam-macam bahayanya dari data harvesting tadi itu kan. Tapi sekarang kalau misalnya kita fokus ke peminjaman online, tentunya yang teman-teman udah sering tahu itu kan yang namanya digital terror gitu. Jadi ya ini bagian yang cukup penting lah ya. Jadi gini, bayangin ya tadi misalnya telat 3 hari gitu kan, bukan 3 minggu bahkan cuma 3 hari gitu loh. Terus yang terjadi ya tadi pertama akan dimulai ada spamming yang berupa call ataupun SMS gitu kan yang masuk bertubi-tubi gitu kan. Terus ada nomor asing, nomor lokal, bahkan ya nomor yang nampak seperti nomor keluarga gitu. Mereka tuh
pakai yang namanya ya automation aja buat ya nelpon dan mengirimkan ya pesan yang selama 1 minggu gitu loh, 1 minggu penuh 24/7 gitu. Terus kedua itu gini, semua kontaknya teman-teman gitu kan, mulai dari teman, tetangga gitu kan, terus bos, mantan bahkan kalau ada, itu tiba-tiba ya bakal dapat pesan yang isinya mempermalukan teman-teman gitu loh. Jadi pesan yang menuduh, yang minta kayak minta tolong gitu supaya teman-teman tuh diingetin gitu kan supaya dia bayar gitu kan. Yang bakal ya istilahnya menyudutkan lah. Tentunya teman-teman udah sering dengar hal ini gitu kan. Terus yang ketiga ya ada yang lebih kejam, itu adalah mereka bisa bikin grup WhatsApp dari situ gitu loh. Jadi nanti semua saudara-saudara itu kan mungkin yang dari kontak itu didapatkan sebagai orang-orang terdekat tuh bakal dikumpulin, terus bakal diumumin kalau teman-teman tuh penipu, kira-kira seperti itu. Jadi ini tuh bukan sekedar penagihan, ini udah penghancuran reputasi yang benar-benar ya sistematis dan direncanakan, kira-kira seperti itu. Dan kalau teknisnya itu tuh simple banget gitu loh ya. Tadi kan ini benar-benar ya, karena kan sejak awal tadi teman-teman yang make itu kan udah langsung ngasih akses ke kontak dan segala macam data-data yang diminta itu, mulai dari SMS-nya itu kan, bahkan sampai file-filenya, terutama yang tadi si kontak itu gitu kan. Jadi ya aplikasi ini tinggal baca daftar kontak itu aja, terus nyimpan di server gitu kan, taruh di database. Terus ya nanti dari servernya itu kan bakal manggil layanan pihak ketiga buat pesan, kayak misalnya API-nya WhatsApp gitu kan, terus SMS blasting gitu kan, ya macam-macam lah. Baru dari situ kan nanti ya ada script yang bakal melakukan ya perulangan aja di dalam daftar kontak itu, nanti dia bakal ngirim pesan yang terformat gitu kan, terformat otomatis ya ke masing-masing nomor tadi gitu loh. Dan efek psikologisnya itu ya bisa maksimal gitu, mereka tuh bakal atur waktu pengiriman gitu kan, isi pesannya, dan juga bahkan mereka tuh bisa melakukan spoofing gitu, yang namanya nama pengirimnya itu nanti bakal lebih terlihat resmi lah, kegampangannya seperti itulah, saya menjelaskannya agak susah nih. Ya bayangin semua itu terjadi secara otomatis gitu kan, yang dalam hitungan menit gitu kan, sekali triggernya itu ditekan gitu, gampangnya misalnya ada tombol itu dipencet, ya reputasinya teman-teman tuh udah lagi lagi dibejek-bejek gitu loh, di depan keluarga, teman-temannya, kolega gitu kan, ya mungkin mantannya lagi. Jadi itu bukan lagi sekedar penagihan, itu tuh udah yang namanya cyberbullying gitu loh. Dan ini tuh pada skala ya industrial, kira-kira seperti itu. Nah sekarang tentunya apa sih yang bisa kita lakukan biar aman gitu kan? Sebenarnya ya kayak misalnya teman-teman bisa aja nanti melakukan misalnya block akses gitu kan di setting handphonenya teman-teman, tapi bukan itu sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan gitu kan. Jadi apa yang bisa teman-teman lakukan ya, jawabannya ini bukan masalah sekedar klik tombol allow tadi gitu kan, ataupun ya pilih yang namanya peminjaman online yang lain yang katanya mungkin lebih legal gitu kan. Mending nggak gitu, jadi lebih baik nggak usah aja gitu loh, jangan sampai tergiur gitu kan. Ya nggak ada yang namanya benar-benar kita bisa dapat uang tuh secara instan gitu. Jadi jangan sampai kebutuhan sesaatnya teman-teman itu bikin teman-teman terjerat utang yang justru lebih mahal daripada kehidupannya teman-teman sendiri gitu loh. Ya si peminjaman online ini itu tuh didesain supaya dia tuh mudah di depan tapi bakal nyekek di belakang, kira-kira seperti itu. Jadi yang paling penting ya mungkin lebih baik ke arah ya punya perencanaan keuangan yang baik lah gitu kan, ataupun ya intinya pokoknya jangan sampai tergiur lah, intinya seperti itu. Dan mungkin ya ada kali mungkin teman-teman yang benar-benar terdesak gitu kan, tapi usahakan mending pakai hal-hal yang resmi aja lah, mungkin kayak dari koperasi gitu kan, ataupun ya dari bank ya. Walaupun sih kalau saya kembali lagi lebih baik jangan ke arah-arah yang seperti itu gitu kan. Ya karena pada akhirnya bukan masalah si peminjaman online ini gitu yang bikin teman-teman keluar dari masalah itu kan, tapi ya kedisiplinan dari teman-teman sendiri gitu loh dalam mengatur keuangannya gitu kan. Ya pokoknya ingat gini ya, data pribadi dan ketenangan hidup itu jauh lebih berharga lah daripada sekedar mendapatkan pinjaman uang secara instan. Kira-kira itulah himbauan dari saya. Dan sebagai seorang software engineer saya bisa bilang data itu benar-benar lebih mahal gitu loh daripada bunga pinjamannya yang teman-teman harus hadapi ketika teman-teman tuh melakukan peminjaman online gitu kan. Dan sebagai manusia saya juga bisa bilang ya kedamaian itu tadi lebih mahal juga gitu loh dari sekedar ya apa yang bisa kita nikmati secara instan dari si pinjaman online ini tadi. Nah sebagai seorang software engineer ya yang udah berkarir kurang lebih 10 tahun, dan saya itu kan berkutatnya di backend engineering gitu kan. Jadi yang mau saya sampaikan adalah
ini hal yang sederhana tapi ya cukup penting gitu loh. Jadi namanya kode yang dibikin ya sistemnya itu sebenarnya itu netral-netral aja gitu loh. Dan mereka ini cuma, mereka sih ya, si kode ini ya, bukan orang sih, jangan mereka ya. Banyak kode ini tuh netral dan dia itu cuma sekedar alat aja gitu yang menentukan nanti ini bakal seperti apa ya, orang yang punya kepentingan di baliknya itu, kira-kira seperti itu. Jadi pinjaman online yang kita bicarakan di video ini itu kan apa ya bilangnya tuh, ini tuh bukan solusi gitu loh, bukan solusi keuangannya teman-teman. Pinjaman online seperti ini yang kita bicarakan di video ini itu tuh adalah jebakan yang memang dirancang untuk mengeksploitasi situasi sulit dari orang-orang, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi pesan saya kembali lagi dengan jelas dan tegas saya pesankan itu kan, jangan mudah tergiur dengan ya kemudahan-kemudahan yang instan lah. Apalagi masalah pinjaman uang ini, karena itu tadi kemudahan instannya ini bahkan mereka tuh menuntut ya data-data pribadi itu kan. Jadi sekali teman-teman buka pintu itu kan ya, konsekuensinya itu bisa jauh lebih mahal gitu loh daripada jumlah uang yang diterima ataupun ya bunga yang dihadapi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini untuk aplikasi-aplikasi yang lain juga gitu kan. Jadi kalau teman-teman itu melihat atau menginstal suatu aplikasi, benar-benar pahamin dulu nih, pahamin izin apa yang diminta dari aplikasi itu gitu kan. Lindungi data KTP-nya teman-teman itu kan, data-data pribadi, foto pribadi bahkan gitu kan. Dan ya kalau terkait keuangan ini ya tentunya ya silakan teman-teman punya mungkin kebijakan sendiri-sendiri, tapi ya intinya atur-aturlah keuangannya teman-teman itu kan, supaya ya nggak jadi orang yang bakal tergiur gitu dari pinjaman-pinjaman instan ini, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya dengan adanya teknologi ini kan itu melindungi kita lah dan membantu kita gitu loh, bukan jadi menghancurkan hidup kita gitu kan. Jadi kalau teman-teman pengen terus ngedengar ya pembongkaran di balik-balik aplikasi yang teman-teman mungkin lihat ataupun bahkan pakai sehari-hari, ya terus ikutin channel saya karena saya bakal terus bahas hal seperti ini dan juga tutorial-tutorial yang lain untuk software engineering, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin gitu aja dari saya. Thank you for watching dan salam backend magang.